Wasallu, dan dirikanlah sholat. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, kita akan membahas satu saja, yakni fad'ullaha. Mintalah kalian kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk meminta, berdoa. Itu banyak ayat. Dalam banyak ayat. Nah, mengapa kita disuruh meminta kepada Allah? Karena orang itu kalau sering berdoa, meminta kepada Allah, maka dia akan merasa bahwa dirinya itu lemah. Tapi di hadapan Allah ya, bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Nah, karena dia itu lemah, dia tidak untuk kamera ini jadi tidak terlemah. Iya, itu bukan untuk ya. Jadi karena dia itu merasa lemah di hadapan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kemudian dia mengakui bahwa Allah adalah Zat yang maha perkasa dan maha segala-galanya. Nah, perbedaan antara manusia dengan Allah adalah kalau manusia itu diminta itu semakin sering itu semakin bosan, tapi kalau Allah diminta semakin sering semakin senang. Jadi kalau kita mohon, ada masalah kecil kita mohon, ada masalah apa saja kita minta kepada Allah, itu Allah semakin senang. Nah, alasan mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Yang pertama adalah bahwa doa itu wajib. Meminta kepada Allah itu wajib. Dalam surah Al-Ghafir ayat 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Astajib lakum, pasti akan aku kabulkan. Nah, ud'uni itu adalah fi'il amr, perintah. Al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Artinya kalau wajib itu artinya bahwa kalau kita tidak meminta, maka itu berdosa. Jadi kalau kita tidak meminta kepada Allah itu berdosa. Jelas itu. Wong semua ibadah itu intinya doa. Sholat itu doa, puasa itu doa, haji itu doa. Semua ibadah yang dilakukan manusia itu hakikatnya adalah doa. Nah, jadi perintah berdoa itu adalah wajib. Artinya kita harus membaca doa. Nah, di dalam ayat itu juga diterangkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa itu oleh Allah disebut sebagai mutakabbirin. Innal ladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong. Nah, masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perintah berdoa itu. Kita mohon kepada Allah, kalau masalah titik, dungo, masalah titik itu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah alasan nubuwah. Ini yang terpenting. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa dan bagaimana contoh yang baik, itu adalah contoh yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam masalah apapun beliau itu selalu berdoa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu beliau berdoa. Mau tidur beliau berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau minum berdoa, habis minum berdoa, mau melakukan aktivitas apapun beliau selalu berdoa. Jadi doa itu adalah bagian dari nubuwah. Kita lihat lagi umpama sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu di dalam Al-Quran disifati inna Ibrahim la halimun awwahun munibun. Nabi Ibrahim itu disifati sebagai awwahun. Awwahun itu orang yang selalu curhat kepada Allah. Itu awwahun.
Jadi orang yang selalu curhat kepada Allah, ada masalah apapun selalu curhat kepada Allah, selalu minta kepada Allah, itu awwahun. Nabi Ayub juga demikian. Sampai terkenal Nabi Ayub itu orang yang sangat tertutup. Kemudian Nabiullah Yakub juga demikian, orang yang sangat tertutup. Tertutup dari madul kepada manusia. Begini. Jadi semua masalah yang dihadapi itu dia selalu madulnya itu, curhatnya itu kepada Allah. Termasuk ketika putranya Yusuf alaihissalam, beliau dikabarkan meninggal dimakan oleh binatang buas itu. Sejak itu dia tidak pernah menceritakan urusannya kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Maka kemudian dia juga disifati dengan Allah. Jadi nubuwah, doa itu bagian dari nubuwah. Yang ketiga, alasan mengapa kita harus berdoa, karena doa itu, orang itu kalau sudah berdoa maka akan ada sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang ia inginkan itu akan tercapai. Ada harapan. Di balik kelemahan dia itu ada sebuah harapan, ada sebuah keyakinan bahwa nanti Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah sekarang bagaimana kita harus berdoa? Kalau dalam Al-Quran itu kan bukan hanya manusia aja yang berdoa, iblis pun juga berdoa. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini doanya iblis nih, Pak. Wahai Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Ini doanya iblis, enggak tangguh-tangguh. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, andaikan Nabiullah Adam, bapak kita dulu pernah berdoa seperti itu, bisa jadi usia manusia itu panjang-panjang seperti iblis. Nah, jadi iblis itu berdoa. Fir'aun itu juga berdoa kepada Allah. Coba kita lihat ya dalam Al-Quran ya. Ketika Allah mengirimkan musibah kepada Fir'aun, fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Jadi Fir'aun itu bukan hanya diingatkan oleh Nabi Musa, tapi juga diingatkan oleh Allah. Yang pertama, Allah mengingatkan Fir'aun itu berkali-kali, tapi setiap kali diingatkan dia tidak mau beriman kepada Allah. Yang pertama, at-tufan, dikirimlah angin tofan, sehingga di Mesir itu porak-poranda karena angin tofan itu. Lalu begitu itu kemudian Fir'aun itu minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintakanlah kepada Tuhanmu agar supaya angin tofan ini bisa hilang. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Dan ini permintaan Fir'aun, orang yang sudah jelas-jelas tidak beriman kepada Allah, tetapi masih mengakui adanya Allah dan kekuatan Allah pada saat-saat yang sangat genting. Biasanya manusia itu ingat kepada Allah kan pada saat genting, pada saat dia dapat musibah, pada saat dia dapat penyakit. Ya, itu biasanya manusia itu. Tapi jarang sekali manusia yang ingat kepada Allah di saat dia mendapatkan kenikmatan. Jarang. Ingat itu artinya ya ingat, ya bersyukur, ya beribadah. Wakabbiru wasallu. Jarang sekali. Nah, kemudian setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah agar supaya angin tofan itu dihilangkan,
Maka Fir'aunnya kembali lagi kepada kekufurannya. Terus bukan hanya itu, dalam ayat itu rangkaian itu ada 5. Yang 2, wa fa'arzalna 'alaihim tufana wal jarada. Kemudian yang kedua, fase yang kedua Allah mengirimkan belalang. Belalang ini yang memakan tanaman itu. Tanaman yang sudah siap untuk panen tiba-tiba gagal panen karena dimakan oleh belalang. Jadi fenomena belalang yang banyak itu kan sering terjadi, Pak. Sering terjadi. Akhirnya gagal panen sehingga banyak orang yang kelaparan. Minta dia lagi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbaka bima 'inda. Mintakanlah kepada Tuhanmu seperti halnya apa yang telah Tuhanmu janjikan kepada kamu. Nanti kalau engkau meminta kepada Tuhanmu dan jika dikabulkan, maka kita akan membebaskan Bani Israel. Nah, setelah Nabi Musa itu berdoa dan itu hilang itu apa? Al-jarad itu, belalang itu. Ya kembali lagi dia kepada kekufuran. Yang ketiga, kumala, Allah mengirimkan kuman. Kuman ada di mana-mana, banyak orang sakit. Kira-kira kalau sekarang ya ini Covid ini. Kuman. Ud'u lana rabbaka bima 'indak. Mintakanlah kepada Tuhanmu wahai Musa. Ya, namanya nabi, Pak. Meskipun disuruh bolak-balik memohon meminta kepada Allah, ya tetap dilaksanakan karena itu bagian dari tugas kenabian. Ya, tapi setelah dikabulkan oleh Allah ya kembali lagi sampai Allah mengirimkan yang keempat, wadhafadi'ah, kata. Kata itu ada di mana-mana. Kata itu kalau dalam tradisi kita adalah binatang yang tidak terlalu menjijikan. Ya, kita kan nggak terlalu jijik, Pak, dengan kata. Kecuali kata yang kulitnya apa itu, yang kulitnya agak jelek itu, nah itu mungkin yang menjijikan. Tapi bagi masyarakat Mesir kata itu sesuatu yang menjijikan. Di mana-mana ada kata. Makanan itu mau dibuka ada katanya. Air mau dipakai untuk mandi ada katanya. Di rumah ada kata. Di semua tempat ada kata. Wadhafadih. Kemudian dia minta lagi ke Nabi Musa untuk berdoa untuk dihilangkan itu musibah. Begitu dihilangkan, janji Fir'aun ya kembali lagi kepada kekufurannya. Sampai kemudian yang kelima, waddama. Nah ini yang paling menjijikkan dan menakutkan. Waddama, darah. Semua sumber mata air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Air yang mau diminum berubah menjadi darah. Mau mandi menjadi darah. Sungai menjadi darah. Ini Al-Quran Bapak ini. Ini yang bicara Al-Quran. Bukan hadis Nabi. Bukan cerita, tapi Al-Quran. Semua air yang mau diminum, yang mau dipakai untuk mandi berubah menjadi darah. Karena itu kemudian ud'u lana rabbaka bima 'inda. Terus seperti itu. Wahai Musa, mintakanlah kepada Tuhanmu agar kami ini bisa selamat dari cobaan ini. Tapi setelah Nabi Musa berdoa dan dikabulkan oleh Allah, ya kembali lagi kepada kekufurannya Fir'aun itu. Nah, jadi Fir'aun itu adalah gambaran dari ya manusia ya seperti itu, Pak. Manusia itu kalau sudah kepepet dia baru ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah dalam keadaan longgar dia lupa. Tetapi itu masih bagus, ya. Asalkan dia mau beriman. Dia masih bagus daripada tidak sama sekali. Kepepet dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang terpuruk, dia tidak ingat kepada Allah, apalagi dalam kondisi nikmat dia lupa. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Tapi Nabi Fir'aun itu memang orang yang memang sulit untuk bisa menerima hidayah. Maka kemudian di akhir hayatnya Fir'aun itu juga sempat amantu billadzi amanat bihi Bani Israil.
Ketika Fir'aun itu ada di lautannya, kan itu laut itu dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berjalan, setelah sampai di pinggir dikembalikan lagi airnya. Nah, ketika air itu kembali dan Fir'aun dan bala tentaranya itu berada di tengah laut, maka Fir'aun mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ada dalam Al-Quran. Jadi Fir'aun itu juga beriman, Pak. Sempat beriman kepada Allah. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman kepada zat atau Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Nah, di situ para mufassir mengatakan mengapa Fir'aun itu tidak sempat amantu billah, tidak sempat menyebut nama Allah. Karena waktu itu dalam tafsir Jalalain itu dikatakan ya bahwa Fir'aun itu ketika mau menyebut nama Allah, malaikat Jibril itu marah. Kok ada orang kayak Fir'aun ini, orang yang sangat durhaka kepada Allah. Dia banyak melakukan kejahatan di muka bumi ini, banyak membunuh manusia, menyakiti manusia, bahkan dia juga mengaku sebagai Tuhan. Ada orang kayak gini, tidak layak orang seperti ini mendapatkan hidayah dari Allah. Maka sebelum dia menyebut Allah, amantu billah, sebelum dia menyebut nama Allah, mulutnya itu disumpeli oleh pasir lautan. Maka wakilah ketika Fir'aun ini ditemukan, maka ditemukanlah banyak pasir yang mengandung garam, ya, kandungan garam yang sangat tinggi di mulutnya itu, sehingga dia tidak menyebut Allah, tidak bisa menyebut nama Allah. Andaikan dia mampu menyebut nama Allah, amantu billah, ada yang mengatakan bisa jadi Allah akan merahmati Fir'aun. Nah, karena tadi itu malaikat sudah marah, disumpeli mulutnya itu dipenuhi dengan pasir sehingga dia tidak mampu menyebut nama Allah. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Nah, kita kembali ke doa tadi itu. Jadi Fir'aun, orang yang sangat durhaka saja itu juga berdoa kepada Allah, meskipun dia meminjam lisannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang bagaimana kita berdoa itu? Apakah to the point ataukah dengan bahasa kiasan? Mari sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Kita lihat doanya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Begini, Anni massaniya dzurr wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub itu kan orang yang terkenal dengan penyakitnya yang sangat parah ya Pak ya. Orang yang sangat parah penyakitnya, sehingga tidak ada tetangganya yang mau berdekatan dengan Nabi Ayyub. Bahkan dalam sejarah diceritakan dia diusir dari kampungnya. Bahkan termasuk istrinya juga termasuk orang yang tidak mau mendekat kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub mengatakan anni massaniya dzurr. Ya Allah, penyakit yang sangat parah ini telah menimpaku. Penyakit yang sangat parah ini telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Coba kita perhatikan. Beliau ini inginnya sembuh, tapi apakah ada pernyataan, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saya? Tidak ada. Beliau hanya mengatakan anni massaniya dzurr wa anta arhamur rahimin. Maunya saya yakin beliau itu ingin sembuh, tetapi doanya disampaikan kepada Allah dengan kiasan, dengan bahasa kiasan. Dia yakin bahwa Allah itu Maha tahu. Allah itu tidak usah diminta, itu sudah tahu. Kita ini banyak loh Pak, sesuatu perkara yang tidak kita minta dan diberikan oleh Allah itu banyak sekali. Dan Allah itu hanya meminta kita untuk agar supaya kita itu memohon kepadanya dalam hal-hal tertentu saja, agar kita itu ingat kepadanya, gitu saja.
dengan bahasa kiasan. Lagi dalam sebuah peristiwa perang Badar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah berdoa kepada Allah. Beliau mengambil segenggam pasir, ngambil kemudian digenggam, kemudian beliau berdoa, Rabbi in tuhlika hadhihi al-isabah falan tu'bad fil ardi abada. Nabi hanya mengatakan seperti itu, berdoa seperti itu. Rabbi in tuhlika hadhihi al-isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ini disebutkan dalam beberapa tafsir. Ya Allah, in tuhlika hadhihi al-isabah, jika Engkau menghancurkan atau membuat kalah umat Islam yang sedikit ini, karena waktu itu kan tidak imbang, perang Badar itu kan perang yang tidak imbang, ya. Maka falan tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan disembah oleh manusia satupun di dunia ini. Kanjeng Nabi sampai mengatakan demikian. Saya yakin waktu itu beliau itu mintanya, keinginannya adalah, ya Allah, berikanlah kemenangan, pertolongan kepada umat Islam, orang yang beriman, melawan orang-orang kafir dalam perang Badar itu. Tetapi kan tidak ada sebuah pernyataan minta kemenangan. Beliau hanya mengatakan, in tuhlika hadhihi al-isabah falan tuqbal fil ardi abada. Dan masih banyak doa-doa yang menggunakan bahasa kiasan itu banyak sekali. Banyak sekali. Apakah boleh? Dan boleh, contohnya jelas. Contohnya dari para nabi dan rasul, dan itu ada dalam Al-Quran. Lagi doanya siapa Pak? Nabi yang dimakan ikan itu, Nabi Yunus. Itu kan terkenal dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus itu ingin selamat bisa keluar dari perut ikan itu. Tapi doanya kan tidak ada sebuah pernyataan, ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan, tidak ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya justru seperti itu. Nah, baiklah, itu doa menggunakan bahasa kiasan, menggunakan bahasa majazi. Nah, orang yang berdoa menggunakan bahasa majazi itu harus ditopang dengan sebuah keyakinan yang kuat bahwa apapun, dengan bahasa apapun yang saya minta, ketika saya mohon kepada Allah itu, Allah tahu tahap saya, Allah tahu maksud saya. Nah, keyakinan itulah yang membuat kemudian Allah mengijabahi doa. Oke, yang kedua, dengan menggunakan bahasa yang to the point. Kalau ini juga banyak. Yang terbanyak itu dengan menggunakan bahasa yang apa adanya, to the point, apa yang dia minta. Allah sendiri yang mengajarkan itu. Seperti Mama, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini kan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim. Wahai api, jadikanlah engkau dingin dan bisa menyelamatkan jasadnya Nabi Ibrahim. Langsung to the point. To the point. Lagi doanya Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Ya. Gini, ini mantul Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memohon matul kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ini. yakni Nabi siapa? Ismail, Nabi Ismail. Di sebuah tempat yang gersang, yang tidak ada tanaman satupun, yang inda baitikal muharram, di Mekah.
Maka apa doanya? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Jadikanlah hatinya orang-orang yang ada di sekitarnya itu dan di seluruh dunia, kan tidak ada batasan. Tahwi ilaihim, condong kepadanya. Dan doa itu kan dikabulkan sampai sekarang. Warzuqhum minats tsamarat. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah dia rizki minats tsamarat, berupa buah-buahan. To the point. Berupa buah-buahan, langsung disebutkan buah-buahan. Buah apa? Ya pokoknya buah-buahan. Jadi langsung to the point. Nah, yang menarik dalam ayat itu adalah mengapa minats tsamarat, tidak minat ta'am. Jadi Al-Quran itu susunannya saja itu sudah menunjukkan satu informasi yang sangat penting untuk kita. Kalau dibandingkan sehat mana makan buah dengan makan makanan, makan buah dengan makan daging, sehat mana? Sehat makan buah. Maka makanan yang penuh dengan gizi, makanan yang penuh dengan nutrisi, itu adalah ats-tsamarat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang bicara ats-tsamarat itu, Pak. Kalau konteksnya rizki yang bisa dimakan oleh manusia itu pasti tsamarat. Minats tsamarati rizqan lakum. Buah-buah. Makanya kalau kita ingin sehat, ya kita harus banyak mengkonsumsi buah-buahan. Masalahnya adalah buah itu mahal. Lebih mahal daripada nasi. Tapi itu informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran. Nah, karena makanan pokok kita itu nasi, ya kita makan nasi. Tapi di sela-sela itu kita makan buah. Ya, gak bisa buang air besar, kita makan buah. Buah, kuncinya buah. Jadi susunan Al-Quran, kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu sudah menunjukkan informasi yang penting. Seperti wa'anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi mensedekahkan itu sirran wa alaniyah. Kita kan sering mendengar kalau sedekah itu jangan sampai diumumkan. Karena kalau sedekah itu diumumkan maka itu menjadi tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ya tidak begitu. Ya. Ayatnya jelas, kalau ada sedekah itu pasti sirran wa alaniyah. Bisa dikerjakan secara sirran, rahasia, sampai diibaratkan tangan kanan yang memberi sedekah, tangan kiri tidak bisa melihat. Tapi wa alaniyah, yang kedua adalah dengan terang-terangan. Jadi boleh orang sedekah diumumkan, itu boleh. Ayatnya jelas. Banyak sekali ayat yang bicara tentang itu. Sirran wa alaniyah. Sedekahkan harta kalian baik secara rahasia dan bukan atau itu dan wa'alaniyah secara rahasia maupun secara terang-terangan diumumkan untuk beri motivasi kepada manusia. Jadi intinya boleh kita berdoa to the point, itu boleh. Makanya kan ini lagi viral Pak, banyak di WA itu Allahumma afansa, Allahumma ruang 1 miliar, Allahumma rumah yang indah, rumah yang bagus, Allahumma kendaraan, disebutkan materinya. Ya. Atau itu yang viral. Seperti itu boleh. Contohnya kan banyak. Cuma doa seperti itu di telinga kita itu kayaknya agak, nah gitu loh Pak. Tapi itu boleh. Nah, intinya adalah bahwa kalau kita berdoa itu sebenarnya adalah sebagai ibadah. Jadi kita doa kepada Allah itu ibadah. Apapun yang masalah yang kita hadapi, kita madulnya kepada Allah. Kepala pusing, ya Allah, kepala saya ini pusing. Meskipun silakan panjenengan tidak menyatakan ya Allah berikanlah kesembuhan. Cukup ya Allah, kepala saya pusing. Dengan pusing ini saya gak bisa ibadah dengan nyaman. Allah Maha tahu, karpe itu minta sehat. Ya Allah perut saya ini sembelit, ya Allah gak bisa. Jadi awahun itu seperti itu. Nabi Ibrahim itu
dijuluki Awwahun itu ya ada masalah apapun itu larinya itu, madulnya itu kepada Allah. Ya gitu. Jadi bukan kepada manusia. Apakah boleh kepada manusia? Boleh, asalkan dalam rangka untuk usaha untuk mencari kesehatan, kesembuhan ke dokter. Tetapi secara prinsip tauhid, maka dia sebelum ke manusia, ya sebagai bentuk usaha, dia itu secara prinsip harus ke Allah dulu. Ini tidak ada yang bisa menyembuhkan ini kecuali Allah. Nah jadi Allah itu di awal tadi saya katakan perbedaannya dengan manusia. Kalau kita meminta kepada manusia, semakin banyak semakin bosan, semakin benci manusia itu. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, semakin sering kita meminta, semakin senang Allah, semakin cinta Allah. Dan itu bagian dari ibadah. Makanya banyak hadis Nabi yang mengatakan inna du'a huwal ibadah. Doa itu sesungguhnya adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa, itu sesungguhnya ya ibadah. Makanya umpama hidup kita itu dipenuhi dengan doa saja itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis Nabi yang lain. Doa itu adalah intinya ibadah. Ada lagi ad-du'a'u ruhul ibadah. Doa itu adalah rohnya ibadah. Jadi kita semakin sering kita meminta kepada Allah, maka semakin banyak pahalanya, karena ketika kita berdoa itu adalah ibadah. Nah, sekarang bagaimanakah kita harus berdoa? Nah, di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan ista'inu bis sabri was salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Setidaknya ini disebutkan 2 kali dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama ayat 153 dan yang kedua pada ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salat. Dengan redaksi yang sama. Berdoalah kalian dengan sabar dan salat. Sabar itu adalah perbuatan hati, sedangkan salat itu ya perbuatan fisik. Bis sabri was salat. Nah, bagaimana kita berdoa dengan salat itu? Ya, kalau kajian Nabi itu kalau menghadapi masalah apapun kan beliau selalu salat. Menghadapi apapun beliau selalu salat. Ada masalah yang sangat berat beliau salat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kalau kita berdoa dengan salat itu artinya ketika kita sujud itu, Pak. Ketika kita sujud itu kita mohon kepada Allah, tapi jangan disebutkan dengan lisan, dengan menggunakan bahasa hati. Ya, di dalam hati. Nah, nanti kalau sujudnya subhana rabbiyal a'la bihamdi, kemudian ya Allah berikanlah kesembuhan kepada anak saya yang sakit loh, batal Pak salatnya. Karena dicampuri dengan bahasa-bahasa selain tuntunan Kanjeng Nabi, tidak boleh. Jadi di dalam hati saja. Jadi berdoa di dalam salat itu ya berdoa di dalam hati. Kecuali doa-doa yang sudah ada, seperti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, itu minta sehat. Minta sehat. Makanya kalau kita sakit-sakitan, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wa'afini itu diulang 3 kali tidak apa, 7 kali tidak apa, 10 kali tidak apa, 100 kali juga tidak apa. Wa'afini, 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 wa'afini. Tapi ya kalau salat sendiri ya, kalau salat berjamaah ya jadi imam, wah rusak nanti imamnya, makmumnya rusak, jamaahnya rusak. Wa'afini, wa'afini, wa'fu anni. Ini termasuk salah satu ijazah yang diberikan oleh beberapa kiai sepuh ya. Jadi kalau ingin usianya panjang, sehat, ya kalau ketika wa'afini itu mantapkan, ya Allah saya minta sehat jasmani, rohani. Kita tidak tahu Pak berapa usia kita, tapi itu bentuk usaha. Dikabulkan atau tidak penting. Yang penting adalah semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala kita. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa kalau ud'uni astajib lakum, pasti. Itu menunjukkan kepastian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bolehkah berdoa jelek? Ya tentu tidak boleh, berdosa. Apakah doa itu akan kembali kepada dia? Pasti. Pasti. Orang yang selalu mendoakan orang jelek pasti akan kembali kepada dia. Cuman kembalinya itu dalam bentuk seperti yang dia doakan jelek kepada orang lain itu, ataukah dalam bentuk lain, itu wallahu a'lam. Allah itu hanya Allah. Tetapi bahwa orang yang berbuat kejelekan pasti nanti kembalinya adalah kepada dia. Makanya kita berdoa yang baik-baik saja. Itu loh, iblis saja doanya juga baik. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, tidak pernah iblis itu berdoa yang jelek, yang disampaikan kepada Allah ya. Kecuali itu yang minta agar supaya bisa menggelincirkan manusia itu, ya, kecuali itu. Jadi iblis saja doanya baik-baik setelah yang disampaikan kepada Allah. Tapi manusia itu kan memang unik, makhluk yang berupa manusia ini. Di sisi lain dia itu orang jadi orang baik, baik-baik, kalau jelek-jelek mengalahkan hewan. Jadi seperti itu. Satu lagi. Yang pertama, fenomena habis sholat langsung pelencing, ya. Langsung pelencing. Apakah boleh? Boleh Pak. Yang wajib itu sholatnya, bukan zikirnya. Adapun doa kan dia bisa menyampaikan doa itu ketika baca sholat, mafruḍah ya, atau juga dengan jalan, sambil berjalan dia berdoa, kita juga tidak tahu. Atau dia nanti akan berdoa di rumah. Memang yang lebih baik itu habis sholat itu ya duduk sebentar lah berdoa. Ya karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Tetapi andaikan ada orang yang habis sholat kemudian langsung pelencing, itu tidak apa. Silakan. Yang wajib itu sholatnya. Jadi ketika kita bicara tentang hukum itu harus kita genahkan dulu. Yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Nah gitu. Terus ada orang yang berdoa sampai panjang, semuanya diminta. Bolehkah? Kenapa tidak? Ya, orang-orang Arab itu kalau doa kan panjang-panjang. Coba jenengan lihat kalau ada kunut itu, kunutnya panjang, tidak sama dengan kunut kita. Itu kalau dihafalkan Pak, itu 1 bulan baru hafal kira-kira. Panjang sekali, kesuwan kaki ini. Nah, itu tradisi mereka. Tradisi kita, orang Indonesia ini kalau dia ojo, ya, biasanya doanya itu kan pendek atau poin kan Pak ya. Poin-poin yang penting saja yang diminta. Nah, tetapi tidak ada masalah. Kita mau berdoa sedikit atau panjang itu tidak ada masalah. Yang terpenting itu adalah kita tahu sikon, di mana kita harus berdoa yang panjang dan kapan. Nah, kalau jamaah subuh begini doanya panjang ya kasihan makmumnya. Kalau terlalu panjang. Tetapi pada intinya Pak ya, semuanya diminta, nggak sesuai dengan perbuatannya, nggak apa-apa. Urusan perbuatan dia kok tidak sesuai dengan yang diminta, itu urusan lain. Kalau jelek ya dihitung dosa, kalau baik dihitung kebaikan pahala. Nah, sedangkan yang meminta tadi kan doa, memohon kepada Allah itu kan doa. Ya. Persoalan tidak sesuai dengan perbuatannya itu urusan nanti dulu. Tetapi poinnya adalah dia masih punya poin kebaikan, yakni doa dia minta. Jadi seperti itu. Nah syukur kalau yang diminta itu ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu memang yang idealnya seperti itu. Nah kemudian kita itu berdoa pada Allah, tapi kok nggak dikabulkan? Nabi sendiri itu ada yang doanya dikabulkan langsung, ada yang tidak. Ketika Nabi itu ditantang oleh orang kafir Pak, untuk membelah bulan. Itu Nabi langsung berdoa dan saat itu juga bulan terbelah. Itu dalam surat Iqtarabatis sa'a wa syaqqal qamar. Ketika hari kiamat itu semakin dekat, maka wa syaqqal qamar, bulan itu terbelah. Itu kan sudah diteliti itu Pak. Kemudian ada teori Long Bell itu. Dan matahari benar terbelah waktu itu. Jadi dikabulkan pada saat itu juga.
Tapi ada juga doa itu yang tidak usah kita. Nabi aja doanya ada yang tidak langsung. Nabi Musa itu minta kehancuran Fir'aun itu tidak 1 hari 2 hari, 40 tahun, arba'ina sana, ba'da arba'ina sana. Setelah 40 tahun baru dikabulkan. Nabi siapa yang dimakan ikan tadi? Nabi Yunus juga demikian. Enggak langsung dikabulkan tuh. 40 hari ya. Riwayat mengatakan 40 hari beliau di dalam perut ikan baru dikeluarkan. Lah kok bisa hidup 40 hari? Wallahu alam, itu rahasianya Allah. Sudah tidak perlu kita bahas. Tetapi bahwa tidak usah kita. Nabi saja itu doanya banyak yang tidak langsung proses. Nabi Adam kan juga demikian. Taubatnya kan tidak langsung dikabulkan, tapi melalui proses sekian ratus tahun baru dikabulkan. Nah, kita ini memang makhluk yang sering ngersulo Pak istilahnya. Ya Allah, tunggu kok dikabul-kabul nih. Jangan-jangan Gusti Allah tidak ngerti aku. Jangan-jangan saya ini tidak diperhatikan oleh Allah, tidak diprioritaskan oleh Allah. Tidak begitu. Jadi contoh doa Nabi itu ada yang langsung dikabulkan banyak, menunggu sekian tahun juga banyak. Ini sebagai pelajaran buat kita. Nah, doa-doa yang mustajabah itu kapan? Banyak. Di antaranya adalah di antara adzan dan iqamah. Itu doa yang mustajabah. Kemudian ba'da salat tadi itu. Kemudian di waktu malam hari, itu doa-doa yang mustajabah. Saya kira kalau seperti itu banyak yang sudah tahu ya. Nah, apa yang kita minta kadang-kadang Allah memberi tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta A, Allah berikan B, itu sudah sering terjadi. Karena apa? Karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ini akan lebih baik. Prinsip seperti ini akan lebih baik daripada kita mengeluh terus. Karena mengeluh itu kan sakit. Mengeluh itu sakit. Nanti ujung-ujungnya kita nggak terima. Kasus sakit ini nggak terima. Akhirnya, nah kalau sudah semakin nggak terima kan semakin sakit hati. Semakin sakit hati maka akan semakin sakit dia itu. Tapi semakin dia menerima, legowo, itu kekuatan akan muncul. Ya, sehingga dia akan cepat sembuh. Jadi ada seorang guru yang menasihati, Ustaz, kenapa jenengan batuk sampai lama gitu? Enggak berubah, Ustaz. Ya, saya tetap berubah. Tapi saya bersyukur Allah memberikan saya batuk ini. Ini sesungguhnya Allah itu ingin menyelamatkan saya dari penyakit yang lebih dahsyat lagi. Dengan batuk ini saya enggak makan gorengan, saya enggak makan enggak minum es, tidak makan sembarangan, tidak. Andai kan tidak batuk, bisa jadi saya ini stroke loh. Karena saya makan los, maka kemudian saya akan stroke. Nah, untuk menyelamatkan ini, maka Allah berikan batuk yang agak lama. Ini ada nasihat. Itu cerita pendek, tapi mampes. Iya ya, seperti itu rahasia. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahualam. Assalamualaikum.